Jika kita mendengar Italia dalam konteks sepak bola, pasti yang kita ingat adalah prestasi, pemain terbaik, dan Piala Dunia. Ya, itu tidak berlebihan, karena Italia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah trofi Piala Dunia terbanyak dan selalu menjadi unggulan ketika bermain di Piala Dunia. Sayangnya, pasca menjuarai Piala Dunia 2006, Gli Azzurri pernah 2 kali absen di Piala Dunia. Bahkan pada tahun depan mereka memiliki potensi untuk gagal lolos lagi. Mengapa hal itu bisa terjadi kepada Italia? Yuk simak videonya. Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Bintang 4 terdapat pada logo timnas Italia. Itu yang menandakan jika mereka pernah menjadi juara Piala Dunia sebanyak 4 kali. Bahkan mereka pernah ke final sebanyak 6 kali. Dan prestasi terbaru timnas Italia di Piala Dunia adalah saat menjadi juara di tahun 2006. Namun sejak saat itu timnas Italia mulai mengalami penurunan performa jika bermain di Piala Dunia. Dimulai pada tahun 2010 mereka tidak lolos babak grup. Kejadian yang sama mereka ulangi di tahun 2014 yang berlangsung di Brazil. Bahkan pada tahun 2018 dan tahun 2022 Gli Azzurri tidak lolos ke Piala Dunia. Di tahun 2018 mereka kalah dari Swedia di laga playoff, dan di tahun 2022 mereka kalah dari Makedonia Utara. Meski mereka dalam 15 tahun terakhir selalu tampil bagus ketika bermain di Euro dengan melaju ke final sebanyak 2 kali, di mana salah satunya adalah mereka menjadi juara, tetapi tidak lolos ke Piala Dunia adalah aib terbesar bagi sepak bola di Italia. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka tergabung di grup I bersama Norwegia, Israel, Estonia, dan Moldova. Di atas kertas mereka seharusnya menjadi unggulan dan bisa mengatasi para lawan-lawannya tersebut. Sayangnya tidak seperti yang Gli Azzurri harapkan. Pada pertandingan pertama mereka kalah dengan skor yang sangat telak dari Norwegia. Erling Haaland benar-benar mengajari timnas Italia bagaimana cara bermain sepak bola. Italia pada pertandingan tersebut kalah segalanya dari Norwegia. Alhasil gejolak ada di timnas Italia. Kekalahan tersebut membuat pelatih mereka yaitu Luciano Spalletti dipecat dari kursi kepelatihan Gli Azzurri. Pada pertandingan kedua pun saat timnas Italia menjamu Moldova, mereka juga tak mampu bermain bagus. Meski akhirnya menang, tetapi kemenangan yang diperoleh dengan tidak terlalu mengesankan. Di bawah asuhan Luciano Spalletti, Italia sebenarnya juga tak tampil terlalu buruk, tetapi juga tak tampil bagus. Memang dia bisa membawa Azzurri lolos ke Euro 2024 sebagai runner-up di bawah timnas Inggris. Namun penampilan Azzurri di Euro 2024 tersebut sangatlah buruk dan menjadi sorotan. Mereka tersingkir di babak 16 besar dari Swiss dengan skor 2-0. Selepas Euro, banyak pengamat dan penggemar yang mengkritik Spalletti karena gaya permainan yang kaku dan tidak memiliki rencana B ketika tertinggal gol dari lawan. Penampilan Spalletti bersama timnas Italia sempat bagus ketika di babak grup Liga Negara. Namun kekalahan melawan Norwegia menjadi akhir perjalanan Spalletti bersama timnas Italia. Selama menjadi allenatore Azzurri, dia telah mencatatkan 11 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 6 kekalahan dengan rataan 1,7 poin per laga. Angka tersebut lebih buruk dari pelatih Gian Piero Ventura, pelatih yang gagal membawa timnas Italia lolos ke Piala Dunia 2018 yang mencatatkan 1,94 poin dalam 16 laga. Memang timnas Italia masih sangat terbuka untuk bisa lolos ke Piala Dunia, tetapi tampaknya akan sulit mengingat penampilan Norwegia yang saat ini sedang dalam performa terbaik. Karena terdapat generasi emasnya, timnas Italia harus segera mencari pelatih baru dan bisa memaksimalkan sisa pertandingan yang ada. Dan jika gagal, mereka masih bisa ikut playoff Piala Dunia. Akan menjadi aib yang sangat memalukan jika timnas Italia yang memiliki sejarah luar biasa di sepak bola dunia justru gagal melaju ke Piala Dunia di musim depan dan gagal untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Lalu apa yang membuat timnas Italia tampil buruk di beberapa tahun terakhir ini? Sebagai pengingat, secara kualitas Italia tidak kehilangan kualitas secara keseluruhan. Terbukti dengan mereka yang bisa memecahkan rekor sebagai tim yang tak terkalahkan selama 37 pertandingan, sekaligus menjadi juara Euro di tahun 2020. Namun mereka masih terhambat di regenerasi skuad. Saat mereka menjadi juara Euro, Italia masih didominasi oleh para pemain tua. Jika pada masa lalu terdapat nama-nama hebat seperti Totti, Del Piero, dan Buffon, untuk kali ini mereka tidak memiliki sosok ikon dalam tim yang bisa menjadi motivasi untuk para pemain-pemain lainnya. Selain itu, sistemik Liga Italia tidak terlalu berkembang pesat seperti La Liga atau Liga Inggris. Pada era 90-an dan 2000-an, Liga Italia bisa dikatakan sebagai liga terbaik di Eropa. Namun pada kali ini mereka mengalami kemunduran, manajemen yang buruk, susahnya investasi, dan sarana prasarana yang tidak memadai, membuat para pemain-pemain bintang enggan bermain di Serie A.
Terlebih klub di Italia, mereka tidak memberi kepercayaan kepada para pemain mudanya. Lihat saja Barcelona yang berani tampil dengan para pemain muda. Atau di Inggris, Arsenal dan Liverpool, mereka juga berani menurunkan para pemain muda. Di Liga Italia, para pemain muda yang memiliki potensi akan dimainkan di klub Primavera, dan klub yang bermain di level bawahnya atau di Serie B tidak memberikan kepercayaan kepada para pemain muda, menjadi salah satu hambatan yang membuat timnas Italia tidak bisa beregenerasi dengan cepat. Italia memang terdapat banyak pelatih yang hebat seperti Ancelotti, Antonio Conte, dan Fabio Capello. Tetapi ketika mereka menunjuk pelatih untuk menjadi pelatih Azzurri, kebanyakan mengalami inkonsistensi. Dalam beberapa tahun terakhir hanya Roberto Mancini yang konsisten, walaupun akhirnya mereka juga tidak lolos ke Piala Dunia 2022. Kurangnya kontinuitas strategi dan filosofi bermain membuat tim tidak memiliki identitas yang jelas. Selain itu, Italia tidak memiliki penyerang yang hebat seperti pada zaman dahulu. Saat ini Azzurri hanya mengandalkan Retegui dan Mosiken. Jadi menurut kalian, apakah Azzurri bisa lolos ke Piala Dunia? Coba tulis jawaban kalian di komentar.